Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Syahrul Mubarak Story. Saya Syahrul Mubarak, kelas A3, jurusan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik, yaitu konsep dasar kurikulum dan pengembangan kurikulum. Apa itu kurikulum? Secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir, yang artinya adalah pelari. Juga bisa berasal dari kata kurire, yang artinya adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari titik awal sampai garis finishnya. Jadi bisa diartikan secara harfiah bahwa kurikurae itu artinya adalah sebuah lapangan, medan, ataupun arena tempat berlangsungnya sebuah perlombaan lari, di mana seorang pelari itu harus memulai dari titik awal sampai titik finishnya. Secara terminologi, beberapa pakar mendefinisikan kurikulum sebagai berikut. Di antaranya adalah Ahmad Nasution. Beliau berpendapat bahwasanya kurikulum adalah rencana yang disusun agar dapat memperlancar proses pendidikan. Di dalam kurikulum terdapat adanya bimbingan dan juga tanggung jawab baik oleh pendidik maupun pihak lembaga pendidikan dan seluruh staf-stafnya. Sedangkan Saylor dan kawan-kawan mendefinisikan kurikulum sebagai seluruh upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik dalam belajar, baik belajar di dalam kelas, belajar di seluruh lingkungan sekolah, maupun belajar di luar lingkungan sekolah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Negara Republik Indonesia ini menyatakan bahwasanya kurikulum adalah rangkaian agenda penataan tentang misi, tentang isi, tentang materi pengajaran yang juga menjadi suatu pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan agar kegiatan pendidikan ini dapat segera tercapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebuah rancangan, desain, rencana, tata kelola yang disusun sedemikian rupa untuk menjamin kelancaran proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh stakeholder pendidikan di dalam lingkungan pendidikan tersebut. Mengapa kurikulum harus dirancang sedemikian rupa dengan baik? Karena setidaknya kurikulum memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah adaptive function atau fungsi penyesuaian. Artinya, kurikulum yang diciptakan harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah integrative function. Kurikulum tersebut harus mampu menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh antar unsur-unsur yang terlibat dalam pendidikan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Maksudnya adalah kurikulum dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap individu, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Fungsi yang keempat adalah propedeutic function, yaitu mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Fungsi yang kelima adalah selective function, yaitu kurikulum dapat menyediakan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kondisi, minat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Fungsi kurikulum yang keenam adalah fungsi diagnostik. Maksudnya adalah kurikulum harus dapat membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya berdasarkan hasil pengamatan, telaah, studi terhadap perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah konsep dasar pengembangan kurikulum. Apa itu pengembangan kurikulum? Setelah kita mengetahui definisi dan konsep dasar kurikulum, maka kita akan berlanjut pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah upaya penyesuaian kurikulum dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, tuntutan dari perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi. Pengembangan kurikulum biasa dilakukan oleh pemerintah secara umum dan juga oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Setidaknya ada 4 yang menjadi landasan dasar dari pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis atau landasan filsafat. Pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek maupun sebagai objek, juga sebagai pengelola dari pendidikan.
Oleh karenanya, pandangan filsafat tertentu yang diyakini oleh seseorang tentunya akan mempengaruhi dari model pengembangan kurikulum tersebut. Landasan pengembangan kurikulum yang kedua adalah landasan psikologis. Psikologi memandang perilaku manusia sebagai subjek pendidikan itu erat kaitannya dengan interaksi antar satu individu dengan individu lainnya, juga dengan lingkungan di sekitarnya. Landasan pengembangan kurikulum yang ketiga adalah landasan sosiologis. Sosiologi diharapkan dapat mengarahkan kajian mengenai kurikulum dalam dunia pendidikan yang dikaitkan dengan situasi, kondisi budaya, sosial kemasyarakatan, agama, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berlangsung di suatu tempat tertentu. Dan yang terakhir adalah landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum seharusnya dibentuk untuk mengantisipasi tuntutan hidup seiring majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.